Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi firman Tuhan di Minggu Misericordias Domini tanggal 1 Mei 2022 diambil dari Mazmur 4 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9 dengan tema Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Saudara-saudara, saya akan bacakan ayat firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 2 sampai 9 ini untuk kita. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berdosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hidup bukanlah tentang menunggu badai berlalu, tetapi tentang bagaimana kita bisa belajar menari-nari di tengah hujan. Artinya, hadapilah persoalan tanpa harus menghindarinya, karena dengan demikian persoalan itu akan kita kalahkan. Lalu siapakah yang bisa melakukannya? Ya, tentulah orang-orang yang memiliki prinsip yang kuat dalam hidupnya dan memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Itulah yang diperlihatkan pemazmur dalam Mazmur 4 ayat 2 sampai 9 ini, yang merupakan sebuah doa pribadi yang memperlihatkan kepercayaannya atau imannya kepada Allah. Di awal dituliskan bahwa mazmur ini adalah mazmur Daud. Doa kepercayaan adalah ungkapan keterangan hati, kedamaian jiwa, kegembiraan dan kekuatan iman di tengah segala kesukaran, tantangan, dan penderitaan hidup. Penderitaan yang paling banyak disebut dalam doa kepercayaan perseorangan dalam mazmur ini ialah penindasan. Dalam menghadapi kesukaran dan tantangan dan penderitaan hidup, pemazmur mencari Allah. Pemazmur berseru kepada Allah karena pemazmur telah mengalami, merasakan, dan tetap mengingat bagaimana Allah telah menolong dia. Allah memberikan kelegaan ketika dia mengalami kesesakan, memberi kesukacitaan yang melebihi kelimpahan gandum dan anggur. Dan pengalaman itu meneguhkan iman pemazmur bahwa Tuhan akan mendengarkan apabila dia berseru kepadanya. Pengalaman iman dan kepercayaan pemazmur ini menuntun pemazmur dalam menyikapi hidup dan menghadapi perbuatan-perbuatan musuhnya. Walaupun pemazmur mengalami ketertekanan dan ketertindasan atas perbuatan musuh atau lawannya, namun pemazmur tidak menghadapinya dengan amarah atau membalas dengan tindakan yang kejam. Justru sepertinya pemazmur menasehati agar mereka bisa menguasai diri, sehingga biarpun mereka marah, mereka tidak berbuat dosa, tetap diam, hanya berkata-kata dalam hati, dan mempersembahkan korban yang benar, serta percaya kepada Tuhan.
Pemazmur tidak hanya berseru kepada Tuhan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang banyak. Dia berseru agar cahaya wajah Tuhan menyinari pemazmur dan orang banyak, supaya setiap orang mengetahui siapa pemberi kebaikan dan tidak ada lagi yang bertanya-tanya tentang hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah ungkapan iman yang mengatakan ketika berseru kepada Tuhan, maka wajah Tuhan akan memberikan sinar terang dalam hati kita, sehingga kita bukan lagi dalam keadaan keputusasaan dan dalam kebimbangan dalam menghadapi pergumulan hidup. Namun seruan yang kita lontarkan, kita imani dalam campur tangan Tuhan yang penuh kuat kuasa tersebut. Ketika wajah Tuhan menyinari kita, maka kita dalam kejernihan berpikir dan bertindak dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita dalam keyakinan penuh menjalaninya dan menjadi menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan dan pada keputusan Tuhan. Orang yang disinari Tuhan, sukacitanya akan didapatkannya, sehingga ia hidup dalam kepastian dan keyakinan. Ia akan bersukacita meskipun masalah masih melilit dan melingkupinya, karena memang ada sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkannya. Hatinya akan dalam kelegaan karena Tuhan telah mendengar dan menjawab seruan yang dilontarkannya dengan penuh iman dan kepercayaan. Sukacita yang digambarkan oleh pemazmur melebihi dari orang yang berkelimpahan. Artinya, orang yang berseru kepada Tuhan akan merasakan bahwa Tuhan itu telah memberikan yang dia harapkan. Tuhan mendengarkan dan menjawab segala keluh kesahnya, sehingga kenyamanan ada dalam dirinya. Pemazmur menggambarkan ketentraman hati orang yang berseru kepada Tuhan, dengan menggambarkan ketentraman saat membaringkan diri, dapat tertidur dengan nyenyak karena Tuhan yang membelanya dan memberikan kenyamanan dalam hidupnya. Kenyamanan bukanlah hanya dalam sorak-sorai sebagai pemanen, namun sampai kepada kenyamanan batin karena Tuhan mendengarkan seruan dan permohonannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apa yang ingin ditekankan firman ini kepada kita? Yang ingin ditekankan adalah beriman kepada Allah Sang Maha Kuasa harus menjadi pondasi dalam hidup kita. Beriman kepada Allah artinya percaya dan mempercayakan diri kepada Allah. Allah yang menjadi penguasa dan penuntun dalam hidup dan dalam memaknai setiap pengalaman perjalanan kehidupan. Jangan pernah mendasari hidup saudara dengan keinginan-keinginan dunia ini, karena dipastikan saudara akan merasakan banyak kekecewaan. Pemazmur telah memperlihatkan pondasi imannya dalam Mazmur 4 ayat 2-9 ini. Dan demikian juga ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang telah menjadi saksi-saksi iman bagi kita, seperti yang diutarakan dalam Ibrani 11 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-34. Demikianlah juga saudara-saudara, saya akan bercerita tentang bagaimana pengalaman si Onel sebagai ilustrasi pada khotbah ini, di mana si Onel ini adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Namun karena dampak pandemi COVID-19, ternyata perusahaan tempat si Onel bekerja menjadi bangkrut dan banyak karyawan harus dirumahkan, termasuk si Onel. Karena tidak bekerja lagi dan sulit mencari pekerjaan baru di Jakarta, si Onel memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Singkat cerita, dengan perasaan yang sedih dan kecewa, si Onel pun pulang kampung. Dan sesampainya di kampung, ia dikejutkan dengan dua bangunan rumah yang sangat cantik di dekat rumahnya. Orang-orang di kampungnya menyebut rumah itu sebagai rumah kembar sebab memang mirip bentuknya, meskipun tukangnya berbeda. Anehnya, di sekitar rumah kembar itu tidak ada satupun ditanami pohon, sehingga ketika terik matahari datang, kedua rumah itu langsung terpapar panasnya matahari. Hampir setiap hari si Onel memperhatikan rumah kembar itu sambil duduk di teras rumahnya, sebab dia terkesima dengan bentuknya yang unik dan indah. Singkat cerita, di suatu ketika hujan pun turun sangat deras dan tidak seperti biasanya, dan hal itu terjadi selama 2 hari berturut-turut.
sehingga mengakibatkan kampung si Onel kebanjiran. Lalu setelah beberapa saat kemudian, si Onel melihat pemandangan yang berbeda dari sebelumnya terhadap rumah kembar yang telah menjadi idamannya itu. Ternyata salah satu di antaranya telah mengalami kerusakan yang sangat parah sampai tidak bisa ditempati oleh pemiliknya lagi akibat diterjang banjir yang datang. Lalu si Onel pun bertanya kepada bapaknya, "Pak, rumah yang cantik itu kok salah satunya sudah rusak dan bahkan hampir roboh, tetapi yang satunya lagi tetap kokoh berdiri. Kok bisa begitu ya, Pak?" Lalu bapaknya berkata, "Setahu bapak, rumah yang rusak itu dibangun dengan pondasi yang asal-asalan dan tidak kuat oleh tukangnya. Tetapi yang di sampingnya dibangun dengan pondasi yang sangat kokoh, juga terencana dengan baik, sehingga sekalipun banjir datang, rumah itu tetap berdiri dengan kokoh dan memperlihatkan keindahannya." Seketika si Onel mendapatkan suatu pembelajaran yang sangat berharga dari peristiwa tersebut, sebab dirinya pun hampir roboh karena diterjang oleh badai persoalan. Tetapi dia kemudian sadar dalam menghadapi badai persoalan harus punya pondasi yang kuat di dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalaulah sebuah rumah harus memiliki pondasi yang kuat untuk bertahan dalam banjir dan badai, maka hidup kita juga harus memiliki pondasi yang kuat untuk bisa bertahan dalam menghadapi badai persoalan dalam hidup, yaitu dengan sungguh-sungguh beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Setiap orang pasti memiliki masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Namun, bagi yang tidak memiliki pondasi yang kuat dalam Tuhan, pasti akan cepat mengeluh, frustasi, dan tidak memiliki semangat lagi. Hidupnya seperti hancur dan roboh. Tetapi sangat berbeda dengan orang-orang yang memiliki pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Mereka akan tetap menjalani setiap persoalan itu di dalam Tuhan, sebab mereka tahu Tuhan pasti menolong. Dengan demikian selalu optimis dalam menjalani hidup dan akhirnya berkemenangan. Saudara-saudara, jadikanlah iman kepada Tuhan sebagai pondasi hidup kita, sehingga dengan iman kita bisa memaknai setiap peristiwa dalam hidup, baik susah maupun senang, baik sehat maupun sakit, baik suka maupun duka. Iman memungkinkan kita melihat pelangi di balik badai sehebat apapun. Iman membuat kita tetap memiliki pengharapan walaupun hidup kita sepertinya gelap pekat. Iman membuat kita tidak kehilangan pegangan kendati berbagai arus penderitaan menerpa. Sebab firman Tuhan berkata hari ini, Tuhan mendengarkan apabila kita berseru kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami bagaimana kami harus bertahan di dalam menghadapi, menjalani setiap peristiwa-peristiwa kehidupan kami dengan baik. Sekalipun ada banyak persoalan yang harus kami hadapi, biarlah Tuhan kami mampu berjalan di dalam setiap penderitaan, setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Dan Bapa di surga, dan biarlah juga Engkau berkati setiap jemaat Tuhan, pendengar firman-Mu pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka rindukan dalam hidupnya. Dan yang sakit Engkau sembuhkan Bapa di surga. Dan Bapa di surga, demikianlah juga ada banyak sekali dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak menerima kasih karunia Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.